Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran, dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini kita bahas Anies Baswedan sebut ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, ramai di media sosial tentang pandangan dari Anies Baswedan. Kenaikan dolar terutama yang sekarang di atas 17.000 sekian. Seperti apa sih pendapat dari Anies Baswedan? Kita lihat videonya nih yang lagi ramai di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya berbagi pandangan. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tantangan di depan juga masih panjang. Geopolitik yang memanas, konflik membayang di Timur Tengah, dan para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan itu sudah ada depan mata. Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan, maka beratnya berlipat. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran, dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Sayangnya, itu yang justru tidak kita dapatkan. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda. Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri, bahkan sebagian kabur. Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan. Peringatan sudah datang dari mana-mana. Dari ekonom dalam negeri, dari lembaga keuangan internasional, dari media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia. Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang. Maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya. Sampaikan masalah dengan jujur. Berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten. Pimpin secara solid, ajak, dan dari atas sampai bawah. Itu yang menenangkan pasar, dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu kepada teman-teman semua, bersiaplah. Suka tidak suka, masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda, cuaca ekstrim akan hadir dan menerpa, dan dunia di luar sedang bergolak. Tentu kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa melewati itu semua. Asal kita berjalan dengan mata terbuka, bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita serius mengurus bangsa ini. Terima kasih. Dari Anies Baswedan ini ada nilai positifnya, ada juga nilai peringatan atau lebih hati-hati gitu. Apalagi sekarang kan sedang maraknya di media sosial berita berbagai yang harus kita pandai-pandai saring, harus pilah mana yang fakta, mana yang hoax, seperti itu sih. Ya, supaya kita tuh tidak kena yang namanya efek kena mental ya, atau tidak terlalu panik gitu untuk menyikapi berbagai berita. Pastinya nggak ramai kalau nggak ada pendapat juga dari Pak Prabowo sebagai presiden sekarang ini. Kayaknya salah ucap, atau kalau dinilai secara perspektif ini lidahnya keseleo kali ya, lebih hati-hati lagi Pak. Ini menyinggung banyak rakyat yang dimana bilang di desa nggak pakai dolar kok. Aduh, itu sih ngeri-ngeri ya. Istilahnya kalau kita langsung menangkapnya tidak netral, ini bisa memecah belah berbagai opini ataupun pendapat nih.
saran kritik mengenai dolar sekarang ini yang lagi kita bahas ya. Kita lihat seperti apa ungkapan dari Pak Prabowo. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan, saudara-saudara. Karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya. Kita banyak yang diberikan yang berkuasa, tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat pasti setia, nggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas, begitu punya kekuasaan tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Agak blunder sih, agak gimana gitu ya, apalagi kalau kita yang mindsetnya ini bahasanya menjebak gitu dengan kata-kata rakyat di desa nggak pakai dolar kok ya. Kalau secara logika pasti dari sisi pembeli kebutuhan dan lain-lain kan itu ada barang-barang yang harus diimpor, itu juga ngaruh. Nggak semata-mata di desa itu nggak pakai dolar gitu. Iya, di desa pakai rupiah, makan mungkin bertani sebagian, tanaman tinggal petik gitu. Tapi ada beberapa yang kaitannya sama dolar, dan dolar itu setiap harinya dibutuhkan gitu. Tetap ada pengaruhnya, nggak semata-mata di desa aja gitu. Lanjut, dan ada bapak-bapak yang berani protes karena dibilang warga desa nggak pakai dolar. Detailnya seperti apa nih, kita lihat ya. Belanja yang banyak, Bu. Kata Bapak Presiden juga, di bawah mah kagak pakai dolar. Orang desa mah kagak tahu dolar, Bu. Mungkin dia pikir yang kayak gini belinya diimpor pakai apa. Ini 80% dari luar negeri pakai dolar, Bu. Yang gini pakai dolar, Pak. Coba. Gandum 100% pakai dolar, bawang putih 80% pakai dolar belinya, bahkan kedelai. Tahu. Memang kami beli tahu kagak pakai dolar, tapi kedelainya impor pakai dolar, Pak. Apa-apaan ngomong-ngomong rakyat di desa kagak tahu dolar. Apa-apaan. Maaf, saya nggak pernah jadi prajurit, nggak pernah jadi tentara, nggak pernah. Tapi saya tahu putaran ekonomi. Waduh, sebelum ngomong dipikir dulu lah, Pak. Jangan gitu. Apa-apaan ini? Iya. Sumber daya alam di Indonesia luas, tapi orang Indonesia kagak bisa tanam kedelai, harus impor. Terkecuali Bapak bisa menekan serendah-rendahnya, sekalipun belanja pakai dolar, usahakan di bawah tetap murah. Terkecuali begitu. Paham, suara rakyat itu perlu didengar, dan mungkin Bapak Presiden lebih berempati dari sisi pilihlah bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat ya, terutama tadi nggak harus bilang bahwa orang desa itu nggak butuh dolar, karena pasti ada kaitannya dengan dolar juga sebenarnya. Ya ngaruh lah dengan rupiah gitu kan, mahalnya barang-barang dan lain-lain. Tapi ada sudut pandang yang menarik di sini. Kita perlu tinggal open mindset ya, tinggal gimana caranya ambil sisi solusi yang tadi juga saran dari Anies Baswedan, yang mungkin ini salah satu solusinya. Ya siapa yang nggak kenal Bendik ya, dia bilang gitu kan, masyarakat itu selalu ditakut-takuti dengan naiknya dolar terhadap rupiah, padahal GDP Indonesia bisa naik dari hasil ekspor saat rupiah melemah. Inilah saatnya mungkin kebangkitan nilai rupiah Indonesia dengan cara kita upgrade skill, kita belajar gimana caranya ekspor, kita mungkin mengurangi juga kebiasaan untuk impor, lebih ke bukan berhemat semakin, biasanya kalau rezeki itu berhemat semakin sempit, tapi gimana caranya
mengerubah mindset bahwa kita tuh bisa bangkit dari keuangan yang sebelumnya terbatas jadi lebih baik. Itu aja sih sebenarnya. Kita lihat seperti apa penjelasan dari Benis ini. Rupiah melemah itu kabar buruk, rupiah menguat itu kabar baik. Enggak. Itu berarti ini perlu, mindset orang yang hobi impor. Artinya kalau kita udah jadi negara berbasis ekspor tadi, Pak. Ya. Ketika rupiah melemah, kita happy. Nah, itu makanya. Ya, kita harus jadi negara yang happy ketika mata uangnya lemah kayak Cina. Ya, benar, Cina benar. bahkan sampai nyogok gitu loh, sampai lakukan manipulasi operasi pasar supaya yuan dia lemah terhadap US dollar. Sehingga barang ekspor dia kompetitif di Amerika, murah barang dia. Nah, kita harusnya udah punya mindset begitu gitu. Berani bilang bahwa ya kita mau jadi negara eksportir, kita harus mau rupiah kita melemah. Cuman sayangnya yang digoreng-goreng belakangan ini banyak kalau karena kesan psikologis ya. Yeah. Rupiah melemah itu kabar buruk. Ya. Iya. Rupiah menguat itu kabar baik. Enggak. Nah, Itu ini berarti perlu. mindset orang yang hobi impor. Kenapa lu hobi impor? Lu mungkin mafia obat kali gitu kan. Iya. Lu mungkin mafia kendaraan Iya, atau apa iya. barang-barang impor. Mafia skincare kali. Mafia skincare gitu kan. Impor barang dalam dolar, kalau rupiahnya makin menguat lu seneng. Iya, betul. Rupiahnya melemah lu bete gitu. Tapi jangan lah, kita harusnya punya mindset kita mau jadi eksportir. Karena dulu gue eksportir ya, memang Ya. zaman waktu rupiah itu masih 9.000 perak gitu. Jadi sempat waktu itu rupiah itu naik ke 11.000 rupiah. Iya. Gue juga kaget gitu, oh ternyata gue bisa cuan ya, barangnya sama. Gue nggak ada tambah strategi marketing apapun, Iya. tapi Iya. omset langsung naik 20-30%. Karena rupiah melemah. Karena selisih kurs rupiah melemah, di situ aku baru oh rupiah melemah itu kabar baik. Bagi eksportir. Bagi eksportir, di situ aku baru tuh gara-gara itu. Jadi kalau bagi importir ini petaka ya. Petaka. Petaka. Itu petaka. Dan itu nggak boleh. Kita harus kalau mau jadi negara maju harus lebih gede ekspor Iya. dibandingkan impor. Ekspor dikurang impor, selisihnya itu adalah GDP. Rumus GDP. Iya. Prabowo pengen GDP 8%, syaratnya konsumsinya naik, government spending naik, Iya. selisih ekspor impor lebih banyak ekspor. Ya, betul. Jadi penting banget kita memang ekspor kalau mau GDP naik. Gitu. Ya, ini jadi ya sinkron lah sebetulnya. Paham kan yang dimaksud dengan Benis ini tuh kita lebih semangat untuk punya kedepannya tuh kualitas negara Indonesia tuh kalau bisa perbanyak ekspor ketimbang impor. Tuh keinginan Prabowo tuh ke situ, cuman bahasanya aja yang mengundang banyak pandangan kalangan yang sensitif sih bahasanya gitu. Walaupun ya kalau bisa ada pengganti bahasa yang lain atau bisa membuat kita tuh sebagai rakyat tuh semangat lagi untuk dari sisi mindset, psikologi, pemahaman ekonomi, itu tuh harus benar-benar berbarengan seiring waktu. Negara Indonesia ini tuh lebih perbanyak ekspor aja ketimbang impor. Gimana caranya dari sisi ekonomi kita tuh dari Indonesia tuh bangkit gitu kan? Dan harapannya nanti kita bisa bersaing dengan dolar gitu. Makasih yang sudah menyimak dari channel Suara Sang Istri. Bye.